bagaimana dengan hujat buatan yang sedang terjadi saat-saat ini? Ya, asam yang diturunkan ke bumi. Saudara harus melihat ada pesawat-pesawat yang di udara yang mengeluarkan asap. Pernah nggak saudara bertanya itu apa? Mana sorgawi? Elohim mencari dan mencari setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh, yang benar-benar berpadanan dan berpaut dengannya. Namun sulit ditemukan. Sementara hari-hari ini sudah semakin jahat, ya. Ini apa yang terjadi di dalam dunia. Sekiranya saudara mengetahui, ya. Kita ini sudah diagendakan. Dunia ini sudah dirancangkan tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Saya sampaikan kepada kita semua untuk membuka setiap clue yang telah mereka berikan kepada bumi. Siapa mereka yang saya sampaikan di sini? Mereka yang nantinya akan berdiri, bahkan sekarang sudah berdiri. Hanya, ya, orang yang berhikmat yang mengetahuinya. Mereka sudah mulai memperlihatkan kuasa-kuasa mereka untuk benar-benar mengontrol hidup manusia. Mereka ini adalah orang-orang yang merasa mereka berkuasa atas bumi. Dan mereka adalah antek-antek daripada Lucifer itu sendiri. Oleh karena itu pentingnya kita untuk berjaga-jaga. Setelah saya mendapat informasi-informasi, ya, saya membuka satu file. Wow, jahat. Ternyata nubuatan-nubuatan yang Tuhan sampaikan 2016, ya. Itu karena Tuhan sudah tahu rancangan-rancangan daripada si jahat atas seluruh bumi ini. Mereka sudah merancangkan segala sesuatu. Elohim pernah berfirman, kalau saudara ingat ya, 2024 dan 2025 akan banyak bencana-bencana yang akan terjadi. Dan ini kita lihat semakin banyak. Dan kalau kita sadari, apakah bencana ini murni alam? Atau bahkan ada tangan-tangan di dalamnya yang menjadikan segala sesuatu dikacaukan, ya. Kita tidak bisa terlalu pendek untuk berpikir. Iblis pun bisa melakukan segala sesuatu di dalam bumi ini, ya. Hanya satu saja yang Tuhan tidak akan izinkan, Elohim tidak akan izinkan, bagaimana mereka akan sukses untuk membuat gambaran kaliknya Hamasya. Ini tidak akan Tuhan izinkan. Dan pencapaian mereka akan sampai ke sana. Makanya mereka menciptakan manusia-manusia, ya. Segala sesuatu bisa mereka kontrol. Lihat yang terjadi. Gempa di Turki, tsunami di Aceh. Di data itu semua sudah ada. Saya kaget waktu melihat itu semua. Dan saya hubungkan dengan nubuatan-nubuatan yang Elohim sampaikan. Karena Tuhan tahu mereka akan melakukannya. Lihat iklim sekarang. Dikatakan pancaroba. Apakah Elohim menciptakan iklim pancaroba yang tidak menentu? Ya, tahun lalu iklim di sini bulan seperti ini sangat panas. Ya, karena biasanya itu iklimnya. Tetapi ini tahun ini, ya, langit panas, tetapi awan-awan yang dekat menutupi, ya. Dan saya katakan inilah awan buatan manusia. Karena agenda mereka menciptakan dingin juga, bahkan, ya, menurunkan air dari atas, ya. Apa bisa membuat hujan buatan? Bisa. Beberapa teknologi kan melakukan hal yang sama, ya. Nah, seperti ini Danau Toba. Ada kerjasama dengan satu perusahaan supaya Danau Toba itu tidak mengering 10 cm apa 5 cm. Karena itu berpengaruh kepada PLTA.
ya. Jadi kalau di saat sudah kering, oh mereka sudah langsung membuat hujan buatan, ya. Kalau itu masih positif, tapi bagaimana dengan hujan buatan yang sedang terjadi saat-saat ini, ya, asam yang diturunkan ke bumi. Saudara harus melihat. Saya tidak usah sebut nama, kena spam saya nanti ya, kena spam. Ya. Ada pesawat-pesawat yang di udara yang mengeluarkan asap. Pernah nggak saudara bertanya itu apa? Anak-anak Elohim akan tahu hal-hal yang rahasia ini. Dan bagaimana kita harus mengetahuinya? Dan bagaimana kita bisa memperoleh pengetahuan akan hal itu? Itu pentingnya kita bersekutu, berdiam di kaki Tuhan. Maka Tuhan akan membukakan jalan untuk kita memperoleh segala informasi-informasi yang akan kita hubungkan dengan penggenapan daripada kitab suci, ya. Kalau saudara menganggap sesuatu yang di atas itu, yang berterbangan itu ya, kadang sampai satu hari ada berapa kali ya asapnya. Kalau kita menganggap itu hal biasa saja, oh salah. Ya. Ini ada yang bertanya, apakah mereka orang Indonesia? Mereka kumpulan-kumpulan dari orang-orang besar di dunia. Ya. Jadi kalau pesawat yang di udara yang mengeluarkan asap itu, sudah ada banyak berdoa. Ya. Karena di sanalah hujan-hujan asam itu juga terjadi, diturunkan ke bumi. Makanya akan terjadi apa? Gagal panen, ya, sakit penyakit. Jangan saudara pikir ya virus-virus itu menular karena bersentuhan tangan, tidak. Ya, menular karena hembusan napas atau bersin, tidak. Ya. Bahkan itu dari udara ditaburkan semuanya. Tetapi ini sudah agenda daripada mereka yang mereka telah tuliskan bahkan dari tahun 1500. Jadi segala bencana-bencana bisa terjadi di mana-mana. Makanya saudara terkasih, tonton ya. Walau itu kartun The Simpsons, itu bagian daripada mereka. Sebenarnya di sana mereka sudah bukakan apa-apa saja kelak yang akan terjadi. Ya. Bahkan banyak hal-hal yang membuat kita tercengang. Ya. Jadi banyak mengatakan ramalan The Simpsons. Sebenarnya bukan ramalan, tetapi ya agenda mereka akan hari yang akan datang. Ya. Jadi di saat saudara menonton itu, saudara akan mengerti apa yang sedang terjadi di bumi saat ini. Mereka akan mencemari makanan dan minuman, dan mereka pun akan menciptakan sampar, sakit penyakit, dan kelaparan. Nah, kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan telah mencatat ya, kalau ini akan terjadi. Makanya anak-anak Elohim miliki hikmat ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu Amsal berapa ya? Tadi Amsal 1 ayat 7 ya. Ini sebenarnya ayat yang Elohim berikan tadi. Tuhan, apa hubungannya hal rahasia ini dengan takut akan Tuhan ya? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat itu adalah pengenalan, pemahaman kita, pengertian kita akan segala sesuatu. Dan di dalam hikmat itulah ada kebijaksanaan. Dikatakan orang yang takut akan Tuhan, maka inilah awal permulaan pengetahuan. Jadi kalau saudara takut akan Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan, diam dalam hadiratnya, setia akan firman-Nya, maka percaya pengetahuan-pengetahuan seperti apa yang saya sampaikan kepada saudara akan dibukakan bagi saudara ya. Kami juga secara akses ya. Mungkin tidak akan mengetahui ini semua. Namun karena kita selalu berdoa, Bapa tolong bukakan kepada kami hal-hal yang rahasia akan kerajaan-Mu, dan hal-hal yang rahasia yang tersembunyi di dalam bumi ini, agar kami bisa berjaga-jaga dan bersiap-siap. Makanya Tuhan tunjukkan jalan untuk membukakan, sehingga kita bisa mengetahui, bisa melihat keadaan zaman ya. Coba lihat di film The Simpsons. Target mereka itu ya, manusia kan seperti ini. Semua di handphone
Benar enggak? Dan itu terjadi. Manusia sudah lebih mencintai ini, sudah lebih intim dengan ini, yang sesungguhnya itu adalah agenda, salah satu agenda mereka. Coba, Android ini tahun berapa ada? Ya, 2000-an toh. Namun film itu ya, 1900-an sudah ada gambar gadget. Karena mereka sesungguhnya sudah menciptakan ini. Ya. Mereka sudah tahu apa-apa saja yang dikeluarkan. Satu persatu itu dikeluarkan ya. Dari yang 2G, 3G, 4G, 5G, ya, 6G, sampai akhirnya 6G. 6G udah selesai, nggak ada lagi 7G. Ya, angka 7 itu angka dari Bapak Elohim. Ya, angka 6 ini yang mereka pertahankan. Ya, angka 666. Jadi di 6G. Apakah sebenarnya 6G itu sudah berdiri? Nanti saya akan bukakan juga ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di saat kita intim kepada Tuhan, maka hikmat-hikmat pengetahuan akan Tuhan berikan bagi kita. Karena itu adalah salah satu daripada karunia. Karunia yang pertama berkata-kata dengan hikmat, karunia yang kedua berkata-kata dengan pengetahuan. Ya. Nah, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di saat pengetahuan itu kita peroleh, hikmat itu kita peroleh, apa yang dilakukan oleh orang bodoh? Ya, menghina. Sama seperti apa yang kami kerjakan sekarang ini. Tuhan memberikan kami hikmat untuk apa? Untuk melakukan sesuatu, untuk kelangsungan, menjauhkan diri dari perkotaan. Itu adalah hikmat yang Tuhan berikan, bahkan perintah yang Elohim berikan. Tetapi banyak orang mengatakan, ya, orang bodoh menghina hikmat dan didikan yang Elohim berikan, ya. Tapi bagi kami it's okay, ya. Karena apa? Kebenaran tidak akan dimengerti, perkara roh tidak akan dimengerti oleh orang-orang dunia. Karena perkara roh hanya dimengerti oleh orang-orang rohani, ya. Jadi apa yang saya sebutkan tadi ini telah terjadi. Coba kalau saudara mengingat ya, di zaman COVID-19, pesawat-pesawat yang saya sebutkan tadi itu banyak. Ya. Ini saja sebelum saya ibadah, saya melihat dia di luar sana, di atas langit sana, ya, yang sering disebut chemtrail, ya. Nah, ini mau ibadah tadi masih sempat-sempat ya. Dan beberapa hari lalu kami ada di pinggir Danau Toba. Ya. Jadi keliling, asli keliling ini. 5 garis bertingkat, ya, 5 garis langsung, ya. Baru di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Saya katakan itu masih pagi-pagi loh, masih jam 6:30 pagi. Saya katakan, oh ini dahsyat, karena rencana mereka untuk pandemi selanjutnya itu tidak akan diundur lagi, ya. Jadi hari liburan ini kesempatan nantinya untuk menciptakan penyakit yang baru, ya. Ini di hari libur. Nah, makanya bagi setiap kita yang keluar kota atau keluar rumah, jaga kesehatan, ya. Apalagi imun kita yang lemah, maka virus-virus yang ditaburkan itu akan gampang masuk ke dalam tubuh kita. Karena sesungguhnya tubuh kita ini di saat memakan pil yang katanya pil muzarab, ya, saya tidak bisa sebutkan, ya. Biasanya ini dipasangkan dengan beberapa obat-obatan. Ternyata itu tidak menyembuhkan penyakit yang ada. Penyakit yang di dalam tubuh kita itu tidak akan hilang dengan kita memakan satu pil itu saja, ya. Dan sebenarnya setiap kita pergi berobat demam saja dikasih itu. Kalau demam sudah lebih dari 3 hari pasti dikasih, ya. Wow, ada apa ini? Jadi di dalam tubuh kita ini sudah disusup yang namanya sesuatu yang melemahkan imun, ya. Jadi oleh karena itu jaga imun tubuhmu supaya sampar sakit penyakit
yang akan terjadi ya, jauh daripadamu. Karena di saat sampar itu sangat besar dan memenuhi bumi ya, maut pun akan lari. Saya pernah sampaikan kepada kita tahun 2021. Elohim berfirman, akan ada hari tahun-tahun berikutnya engkau akan mendengar akan banyak orang-orang yang meninggal. Oleh karena apa? Mereka katakan serangan jantung, cancer dan lain sebagainya. Itu Elohim yang menyampaikan. Dan sekarang kita lihat tidak? Semuanya itu kita lihat ya. Jadi dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang menuju kebinasaan. Rancangan-rancangan mereka untuk depopulasi akan mereka lakukan ya. Makanya persiapkan hidupmu sebelum semuanya itu terjadi ya. Supaya apa? Kita tidak mati konyol, tetapi mempersiapkan hidup akan apapun yang ada di hadapan kita ya. Ini tadi ada nubuatan yang Tuhan berikan ya, supaya kita berjaga-jaga. Jakarta harus berdoa. Kembali lagi Tuhan ingatkan ya. Kalau disebut Jakarta ini dan sekitarnya ya, Jabodetabek semua ya. Jawa, Bali jauhi. Itu firman Elohim ya. Jangan menganggap rendah nubuatan. Jaminan keselamatanmu hanya di dalam aku, kata Tuhan. Melakukan firmanku hanya itu yang bisa dilakukan oleh umatku. Waktu Tuhan menyampaikan ini tadi, saya berikan gambaran-gambaran akan dunia ini yang sudah akan binasa ya. Kita akan mendengar gempa bumi di mana-mana, banjir di mana-mana, badai di mana-mana akan kita dengar. Tetapi tadi ada yang Tuhan sampaikan. Hanya ini seperti sedikit ya. Elohim langsung terdiam, tidak melanjutkan lagi. Tapi mungkin besok Tuhan akan membuka apa sih artinya ini. Tuhan katakan jantung bumi. Dan ini berbicara Indonesia ya. Waktu Tuhan berfirman jantung bumi, saya sampai searching Google. Apa benar Indonesia ini jantung bumi? Dan ternyata benar ya. Jantung bumi adalah Indonesia dan tepatnya letaknya di Aceh. Nah, ada apa? Jadi ini, dari kalimat ini, saya langsung dapat hikmat tadi. Ini salah satu wilayah ya, yang akan dipertahankan walau terjadi bencana segala macam ya. Kalaupun terjadi gempa, kalaupun terjadi sesuatu. Tapi ini wilayah yang sesungguhnya kalau kesusahan sudah terjadi, sempat terjadi bencana besar di sini, selesailah. Karena ini adalah jantung bumi ya. Tuhan juga berfirman, kabar berita akan semakin besar. Bencana alam terjadi di seluruh penjuru bumi. Aku berfirman, Bait suci yang kudus, yang kunantikan berdiri itu, yang akan memanggil, yang akan berseru-seru untuk memanggilku. Aku, sorga berfirman, mendengar seruan bait suci yang kudus, aku akan datang. Seluruh bumi telah penuh kebinasaan, sampaikanlah, kata Tuhan. Jadi Elohim memberi gambaran. Ini bumi ini sudah kacau balau. Ya. Sudah kacau balau. Tinggal kita menunggu waktunya. Menunggu waktu yang tepat. Sampai kapan Elohim akan datang? Perang akan terjadi. Semakin besar. Sudah dimulai sudah. Tetap ia akan terjadi semakin besar. Nah, mendengar semua itu, apa yang pantas kita lakukan? Tadi Elohim berfirman supaya kita membaca 1 Korintus 6 ayat 19. Di sini mengajari kita supaya kita mengerti tubuh kita ini milik siapa. Supaya kita memberikan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Elohim, ya.
Sebelumnya saya akan baca dulu tentang KTP digital, ya. Itu tujuannya untuk apa? Supaya saudara memahami, ya. Ini pendataan sedang dikerjakan, ya. Kembali pilihan kepada saudara. Surga atau kenikmatan bumi. Saya tidak katakan surga dunia, ya. Surga atau hidup kekal atau kenikmatanmu di bumi. Ini titiknya, ya. Dan ternyata di kartu identitas digital itu ada sangkut pautnya dengan berbagai hal, ya. Ada 9 layanan prioritas yang akan tersedia pada aplikasi itu, karena segala sesuatunya nanti serba digital, ya. Nah, yakni kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online. Yang membuat saya tertarik di sini, transaksi keuangan. Tadinya saya pikir itu hanya sebatas kartu identitas. Ternyata di dalamnya lengkap dan komplit semuanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Jadi saran saya bagi kita semuanya, ya, pilih hidup kekal atau aksesmu berjalan lancar di bumi. Engkau bisa transaksi, engkau bisa membeli dan menjual, engkau bisa ke rumah sakit, engkau bisa kemana-mana. Tetapi tertutup bagimu untuk masuk surga, karena dunialah yang telah menjadi bagianmu. Saya kaget waktu baca ini. Saya katakan, wow, sudah di depan mata. Ya, jadi kalau kita belum memahami, belum mengerti, ya, maka kita akan terlibat. Makanya dikatakan umat Tuhan binasa karena tidak berpengertian, tidak berpengetahuan, tidak mengenal Elohim. Sebab sungguh tanda bilangan itu dengan hikmat dan bijaksanalah kita akan mengenalinya. Kita akan bisa menghitung tanda bilangan itu 666. Ya. Jadi ini ternyata kartu identitas ini yang berbau digital ini sudah mencakup transaksi keuangan. Tadinya saya pernah berpikir, bahkan berkata kepada saudara, jikalau itu sudah didata, sudah stop. Karena itu nantinya yang akan menuju untuk membuat ATM, ya. Karena kalau kita membuka ATM kan harus pakai kartu identitas. Namun ini sudah komplit semua di dalam, berarti sudah, ya. Jadi itu hanyalah berupa aplikasi. Kita tidak akan memegang fisiknya lagi, ya. Tidak akan ada lagi fisik yang kita pegang nantinya. Semua serba digital. Makanya dikatakan tanda itu di dahi dan di lengan. Itu menyatu dengan kita. Tidak dikatakan tanda itu nanti ditaruhkan, dimasukkan ke dahi atau dimasukkan ke lengan. Yaitu mungkin media-media perkembangan teknologi. Tetapi intinya tanda di dahi dan di tangan adalah pola hidup mereka. Ya, itu yang akan mengatur hidup mereka. Ya, firman Tuhan dikatakan segala ketetapan, peraturan, perintah, ya, hukum Tuhan, itulah yang menjadi tanda di dahi dan di tangan kita. Itulah yang menjadi tanda atau pola hidup kita. Nah, di akhir zaman ini yang akan menjadi tanda, ya, di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Saya terkejut dengan ini, dan ini ditargetkan, ya, akan dilaksanakan sampai September 2024, yang tadinya target mereka hanya sampai bulan April atau Mei. Memang saya sudah mendengar mulai dari tahun lalu,
itu sudah didata. Ya. Banyak orang yang bilang sama saya, memang gimana Bu kita terima? Oh, jangan, saya bilang. Ya. Jadi sudah di depan mata, sudah sangat dekat saudara terkasih, sudah sangat dekat. Ya. Oleh karena itu engkau yang mendengarkan hari ini, ingat, ini ya, ini ada hubungannya dengan transaksi keuangan. Yang dikatakan ya, kartu identitas digital itu ternyata semua di dalamnya ada aplikasi ya, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, dan SIM online. Lengkap semua di dalam. Inilah yang dikatakan ya, yang tidak menerima, yang tidak tunduk kepada patung itu akan dibunuh. Jadi ke-9 layanan ini akan ditutup bagi orang yang tidak menerima tanda bilangan itu. Ke-9 layanan ini ya akan ditutup, diberhentikan bagi orang yang tidak mengakses datanya dalam digital. Jadi sudah di depan mata. Tugas saya pun selesai untuk menyampaikan kepada saudara. Nah, oleh karena itu, berikan hidupmu, tubuhmu hanya kepada Elohim. Sebab tubuhmu bukanlah milikmu, tetapi milik Elohim. Oleh karena itu, ya, serahkan semuanya, kembalikan semuanya hanya kepada Elohim. Kita baca 1 Korintus pasal ke-16, ke-6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus? Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu. Jadi jangan pernah menerima tanda bilangan apapun di dalam engkau. Karena setiap orang yang sudah menerima tanda bilangan itu, maka akan tertutup semua akses. Ya, tertutup. Karena itu Tuhan berfirman bagimu, pergilah. Siapkan lahan-lahan bagimu untuk melanjutkan kehidupanmu sembari kita menantikan kedatangan Elohim. Jadi sudah. Oke, tadi kok ini seperti tawar Tuhan, ada apa Tuhan? Elohim berfirman, sedikit, hanya sedikit yang akan selamat dari zaman ini. Hanya sedikit, dan bahkan sangat sedikit. Ya, karena ini masanya aniaya dan siksa berat akan diderita oleh orang-orang yang bersaksi di dalam nama Elohim. Dan ini juga masanya penyesatan-penyesatan semakin besar terjadi di seluruh penjuru bumi. Kacau balau memenuhi bumi. Banyak orang bertengkar, berdebat oleh segala sesuatunya. Ini tidak masanya lagi untuk hal itu. Masanya engkau harus mengenali situasi zaman ini. Engkau akan didesak. Engkau akan dipaksa oleh karena keadaanmu untuk tunduk kepada patung itu, untuk tunduk kepada tanda bilangan itu. Yang dimana patung itu berbicara dan bernyawa. Itu berbicara sistem atau peraturan yang telah dibuat oleh mereka. Yang saya sebutkan tadi. Jadi kita dikontrol oleh mereka sepenuhnya. Seluruh dunia ini telah dikontrol oleh mereka. Apa-apa saja ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang diterapkan di setiap negara bersumber daripada mereka. Jahat, ya, jahat. Ini ada pertanyaan. Ya, benar. Tidak akan dipakai lagi. Bahkan ini rencana mereka yang akan mereka lakukan tahun 2025. Itu perencanaan mereka, ya, yang disampaikan. Saudara bisa buka videonya atau nanti kami ada waktu saya akan upload videonya Pak Komjen Dharma Pongrekun, ya. Karena beliau kan tahu semua. Ya. Jadi uang kertas
tidak akan berlaku lagi. Uang tunai tidak akan berlaku lagi. Semua digital. Tapi ingat ya, inilah tanda bilangan itu. Penyatuan mata uang. Mata uang itu tidak akan bersatu menjadi dolar. Mata uang itu tidak akan bersatu menjadi rupiah. Mata uang itu tidak akan bersatu menjadi euro. Ya, yang ada kan protes. Ya, negara lain pasti protes kalau mata uang disatukan menjadi bangsa lain. Tetapi penyatuan itu harus tetap terjadi melalui apa? Digital. Jadi tidak ada waktu lagi, saudara terkasih. Ini sudah sangat tipis. Jangan abaikan nubuatan, percayalah. Percaya hari itu. Berdoa untuk 2027. Kenapa saya katakan bukan hanya saya yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuatan akan 2027, banyak hamba-hamba Tuhan ya. Dan paling ngerinya ternyata di film The Simpsons mereka telah memprediksi 2027. Tidak memprediksi ya, saya katakan tidak prediksi. Mereka telah merancangkan kesusahan. Jadi saya hubungkan saja dengan nubuatan yang Tuhan sampaikan. 2027 masa susah akan kita hadapi ya. Jadi berjaga-jaga, berjuang. Saya tidak akan pernah berhenti menyampaikan kepada saudara, ada lahan, tanami tanaman. Selagi uang masih bisa saudara pakai, selagi digital ini masih di cancel ya. Dan saya tetap berdoa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, sampai kami benar-benar paham dulu ilmu pertanian ini, sampai kami benar-benar lengkap dulu segala peralatan. Saya tetap berdoa seperti itu. Karena banyak info-info yang telah masuk ke telinga kami ya, dan yang telah kami peroleh. Kalau memang ini program daripada pemerintah yang akan dilakukan ya, direncanakan 2025. Nah, jadi berdoa supaya itu digagalkan. Tetapi kalau gagal, tidak akan mungkin gagal. Kenapa? Karena itu penggenapan dari kitab Wahyu. Namun berdoa kalau engkau belum siap supaya itu diundur-undur. Ini saja saya minta diundur. Ya, karena saya lihat tanaman, oh belum ada ilmu saya ini Tuhan. Hanya nanam singkong tumbuh iya, tapi buahnya kecil-kecil masih. Belum ada ilmu sepenuhnya. Saya memang meminta waktu bagi Tuhan, ya. Jadi ini sudah banyak ya, scan sudah banyak ya. Scan di dahi, scan di lengan. Nah, Indonesia saja, jadi kasih anugerah saya katakan Indonesia ini lambat semuanya masuk. Karena ada sesuatu sebenarnya, ada keistimewaan sebenarnya kalau saudara sadari ya. Ini kita jantung bumi nih ya, satu ya. Dan Elohim melihat bagaimana jiwa-jiwa yang ada di Indonesia ini, terlebih dengan budaya sopan santunnya, kita lebih sopan ya. Karena kehidupan free itu di luar sana, Indonesia masih diikat dengan budaya ya. Dengan budaya untuk bersilaturahmi. Itu satu nilai plus loh. Ya. Masih ada kesopanan baik dalam hal berpakaian ya. Kalau kita melihat kan lebih sopan orang-orang Indonesia daripada orang-orang luar sana dalam hal berpakaian tuh. Ya, tutur sapa, keramah tamahan, kan Indonesia terkenal dengan keramah tamahan. Jadi ini mungkin nilai plus yang Elohim lihat ya. Di luar sana sudah banyak yang menerapkan ya, scan di wajah. Saya banyak video itu ya. Scan di tangan. Jadi kalau saudara masih bertanya ya, Bu, belum dimasukkan ke dahi dan ke tangan. Saya katakan scan itu di mana? Selalu di dahi dan di tangan. Dan kalau aplikasi itu sudah ada ya, itu masuk ke gadget ya, tanda itu di mana? Di tangan dan di dahi saudara. Dahi berbicara apa? Wajah kita ini. Ya. Nah, dengan pegang handphone saja kita memakai tangan loh. Ya. Dan yang melihat handphonenya dahi kita juga. Ya, banyak sebenarnya pengertian di tangan dan di dahi. Sangat banyak. Ya. Pengertian yang paling nyata itu kita menerima dengan akal sehat dan dengan tangan terbuka. Jadi firman Tuhan tanda di dahi dan di tangan, kita menerima dengan akal sehat dan tangan terbuka. Kita menjadi pelaku firman, ya. Nah,
Dan ini diplesetkan oleh si jahat. Mereka tetap menciplak tanda yang Elohim berikan. Tetap firman Tuhan itu harus menjadi tanda di dahi dan di tangan kita. Nah, ini tanda yang mereka buat. Mereka akan merusak gambar kalik Elohim dengan apa? Membuat tanda itu di dahi dan di tangan juga. Dengan apa? Penerimaan dengan akal sehat dan tangan terbuka. Jadi berjaga-jaga, ya. Jadi ingat, kartu identitas yang sedang didata ini ternyata di dalamnya transaksi keuangan. Tadinya saya pikir tidak ada transaksi keuangan, ternyata sudah, ya. Di dalamnya sudah ada transaksi keuangan. Ini sudah selesai. Stop, berhentikan. Ya, berhentikan. Nah, jangan biarkan namamu tercatat di bumi sebagai penentang daripada firman Elohim. Oleh karena ketakutan, oleh karena kekhawatiranmu, ya. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Jadi pemerintah-pemerintah ini siapa? Penguasa-penguasa ini siapa? Ini yang akan menjadi lawan kita nanti semua. Ya, penghulu-penghulu dan roh-roh jahat di udara. Itu loh semua. Ya. Berarti ada medianya. Jadi kita akan dianggap sebagai penentang. Oleh karena itulah anak-anak Elohim akan teraniaya, akan menghadapi siksaan berat menjelang kedatangan Elohim, ya. Nah, apa semua manusia akan mengalami siksaan berat? Tidak. Paling mereka nanti mengalami siksaan oleh karena apa, ya? Terjadinya depopulasi. Itu aja penyiksaan itu. Namun penyiksaan yang paling nyata itu adalah kepada anak-anak Elohim. Siksaan berat. Jadi kalau engkau ada di khotbah kemakmuran, saya katakan keluar dari khotbah kemakmuran itu, ya, yang menyatakan kita tidak akan mengalami derita, kita tidak akan mengalami aniaya, kita akan mengalami, ya. Bahkan kelaparan itu pun pedang akan menimpa. Ada kalanya, ya, orang-orang pun akan tertimpa. Tetapi kalaupun itu menimpa kita, tetaplah imanmu jangan pernah surut seperti iman Sadrak, Mesak, Abednego, ya. Jadi engkau dan saya adalah anak-anak Elohim. Kepada engkau dan saya Tuhan membukakan hal-hal yang rahasia akan kerajaannya dan hal-hal yang rahasia akan segala apa yang terjadi di bumi saat ini, ya. Jadi bersama-sama. Mungkin nanti saya akan kerjasama, saya akan minta iman, saya akan upload di YouTube ini video-video di Simpson, ya, yang dicuplik, yang merupakan prediksi mereka. Saya katakan bukan prediksi, tapi agenda mereka berikutnya supaya saudara memahami. Karena kalau satu contoh semua videonya saudara tonton nggak ketemu, karena kan udah ribuan episode, ya. Nah, nanti saya akan buat episode-episode yang merupakan tanda-tanda, gambaran-gambaran yang terjadi. Saya saja menontonnya tercengang. Saya bilang, ya, di tim saya bilang ini bukan ramalan mereka, tapi ini adalah perbuatan mereka. Ya, merekalah yang ada di balik ini semua. Jadi saatnya kita harus berpengetahuan dalam itu semua. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal zaman ini, ya. Karena di saat kita mengenal zaman, maka kita akan bisa untuk bertindak. Kita bisa mengetahui apa yang pantas kita perbuat, apa yang tidak. Supaya kita bisa semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kalau terjadi satu contoh, ya, mereka merancangkan gempa bumi. Ini kan udah mereka rancangkan. Saudara kan sudah tahu apa itu yang dari huruf H dia, ya. Nah, dari P di belakang. Nah, itu kan untuk apa? Nah, itu untuk membuat gempa bumi, bahkan tsunami. Dan di film kartun itu ada, ya. Jadi makanya jeli nanti kalau menonton videonya, jeli, ya. Hanya videonya ini saya ambil dari orang-orang luar, jadi bahasanya tidak ada bahasa Indonesia. Sudahlah, sama-sama belajar kita. Aku pun kurang paham bahasa Inggris, jadi sama-sama kita searching biar ada tugas kita, ya kan. Ada juga dia yang bahasa Spanyol, jadi videonya itu bahasa Spanyol sama bahasa Inggris, tapi dari video kita bisa tahu apa yang akan terjadi, ya.
Ini sudah mereka catat. Mereka dengan belak-belakan itu mencatat ya kemenangan dari Presiden Amerika. Baru apa yang akan terjadi di 2027, 2000 sekian, belak-belakan mereka. Dan memang terjadi ya. Untuk file itu karena Zoom belum kita adakan ya, saya belum bisa buka ya. Nanti kalau ada Zoom saja saya bisa adakan ya. Nah, kita akan usahakan secepatnya. Setelah nanti tenaga kelistrikan ini kita kelarkan dulu, baru kita akan ada Zoom. Nanti saya akan bukakan dan saudara pun akan tercengang dan kaget melihat agenda mereka yang sudah direncanakan dari tahun 1500. Jadi di file itu sudah ada ya tsunami di North Sumatera, baru apalagi sudah COVID-19 sudah direncanakan. Jadi virus Ebola, virus flu burung, bahkan dari Adam dan Hawa itu ada tulisannya. Wow, saya kaget melihat tulisan itu. Jadi saya tidak heran kalau sekarang air dibahas karena itu rancangan mereka. Mereka akan masuk ke makanan dan ke minuman. Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 122. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Mazmur 123. Berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Mazmur 124. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan,
yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 125. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 127. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mazmur 128. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Mazmur 129. Terluput dari kesesakan. Nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit atau dirangkum orang yang mengikat berkas, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, "Berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan." Mazmur 130. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan.
Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Mana Sorgawi.